Nomor 12, 94 Sebaya FM Tegal. Kembali lagi bersama Cilia di sini di Gaya Remaja Asik-asik-asik. Dan pada kesempatan hari ini dan spesial sekali karena mengingat seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2024 nanti mendatang adalah merupakan tahun politik, dan saat ini luar biasanya saya sudah bersama dengan beliau dan langsung hadir di sini di studio Sebaya FM Tegal. Beliau adalah Bapak Wiwoho Kertarto SPD, merupakan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa saya panggilannya? Cilia. Mbak Cili. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah. Syukurillah. Masih puasa ya Pak ya? Insya Allah masih. Bentar lagi nanti kita akan berbuka, dan luar biasanya beliau hadir ke sini dan kita akan membahas mengenai tentang kerawanan dalam pemutakhiran data pemilih 2024. Dilihat dari temanya sendiri nih Pak, kira-kira sebenarnya ini dari maksud pemutakhiran data pemilih ini apa Pak? Oke Mbak, terima kasih. Saya sebelumnya mohon izin nyapa dulu ya. Oh iya dong. Ya sahabat Bawaslu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu melalui udara dan para pendengar Sebayu FM. Pertanyaan menarik ini kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Cilia. Ini sebelum masuk ke situ biar kita pemahamannya utuh, bahwa bicara masalah data pemilih ini memang sesuatu yang kalau dalam bahasa gaul kurang seksi untuk dibahas. Oke. Padahal kalau kita mau mengakui tema mengenai atau membincangkan data pemilih itu sebetulnya dapat menjadi isu utama, karena ini sebagai satu penopang yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya apa? Ini dampaknya satu pada logistik, kemudian pada data dukung, dan yang paling yang menjadi fokus kita adalah jangan sampai bahwa regulasi tahapan, kalau kita melihat aturan main, regulasi di tahapan penyusunan daftar pemilih ini pun yang paling panjang. Begitu. Tetapi untuk dibincangkan kok kurang seksi bahasanya gitu. Padahal kalau ringkesnya begini, untuk membincangkan data pemilih ini sebetulnya kita kalau menggunakan pembanding, data pemilih itu sebetulnya sangat penting. Karena apa? Sebagai bentuk kita melihat sejauh mana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan, kemudian dari hak pilih yang digunakan oleh masyarakat itu akan memberikan kontribusi dalam hal legitimasi pimpinan yang dipilih. Intinya seperti itu. Mungkin itu dulu. Luar biasa sekali, dan itu berarti sebenarnya panjang sekali ya pembahasan pada sore hari ini yang akan kita bahas. Dan menariknya ini sebenarnya kapan sih Pak batas waktu pemutakhiran data pemilih ini Pak? Nah, bicara masalah batas waktu pemutaran data pemilih ini, kita tetap selaku penyelenggara pemilu. Fungsi Bawaslu itu kan mengawasi seluruh tahapan yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh KPU. Nah, kalau kita merujuk pada PKPU-nya, tahapan penyusunan ini dimulai paling panjang, yaitu di bulan Oktober, tanggal 14 Oktober 2022, nanti akan berakhir di tanggal 21 Juni 2023. Panjang sekali ya. Panjang. Ya? Nah, posisi hari ini berarti ini tanggal 5 ini ya, tanggal 4. Tanggal 4. Cantik nih Pak, 44 ya. Selamat untuk yang punya tanggal kelahiran di tanggal 4.
Di tanggal 4 April ini, kalau kita melihat pada timeline yang telah ditetapkan oleh KPU, ini posisinya baru pada tahapan penyusunan pemutakhiran data pemilih. Oke. Artinya apa? Kita kemarin disibukkan, mungkin Mbak Cecilia dan para pendengar juga pernah didatangi oleh petugas Pantarlih. Intinya di situ untuk pendataan itu berakhir kemarin tanggal 14. Nah, dari 14 sampai dengan nanti di besok rencananya tanggal 5 ini baru data DPHP. Oke. Nah, istilah-istilah generik ini saya mau izin tak sampaikan terlebih dahulu biar pendengar bisa secara utuh memahaminya, bahwa di dalam data pemilih itu harus sering dikenal atau sering didengar istilah yang pertama adalah DP4. DP4, apa itu Pak? DP4 itu data penduduk potensial pemilih pada pemilu. Data DP4 ini kemudian diolah melalui pencocokan dan penelitian, sebutannya coklit, istilah generiknya coklit. Nah, di coklit itu nanti akan menghasilkan data yang namanya DPHP, daftar pemilih hasil perbaikan. Dari DPH ini nanti diolah lagi menjadi daftar pemilih sementara. Nah, ini baru ancang-ancang di bulan April ini akan menghasilkan pekerjaan yang sejak Oktober, di bulan April Mei ini baru nanti akan menghasilkan DPS. Oke. Intinya seperti itu. Lumayan panjang sekali ya, dan sampai saat ini pun masih terus berjalan prosesnya, tahapannya. Berarti lagi ngelembur ya Pak ya? Lembur sih tidak, itu memang juga sudah merupakan kewajiban dalam arti kita kan kerja sistem. Kita mengawal KPU, mengawal prosesnya, memastikan prosedurnya benar enggak, mekanismenya benar enggak. Sepanjang prosedur mekanisme itu benar, insya Allah pasti nanti KPU juga nyambut gawene enggak bolak-balik, kan kayak gitu. Iya, orang mindu gawe ya Pak ya. Gitu. Berarti kalau dilihat dari sistemnya itu pemilu 2024 nanti ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan pemilu 2019 kemarin ya Pak ya? Secara penyusunan daftar pemilih, ya. Karena pada waktu tahun 2019, sistem pencocokan dan penelitiannya itu oleh KPU menetapkan dengan sistem de facto. Tetapi untuk di pemilu 2024 ini yang digunakan adalah sistem de jure. Artinya apa? Masyarakat dituntut harus tertib administrasi. Ini yang tugas berat kita, maka Bawaslu, KPU sering bahasanya itu ngelintong-ngelintong ke Dukcapil untuk mensosialisasikan ini polanya pakai dejur. Kalau dejur, saya orang Tegal, Kota Tegal, Kelurahan Keraton. Secara administrasi saya tidak terdaftar di Kelurahan Keraton, maka saya nggak punya hak mengatakan orang Keraton. Padahal saya tempat tinggalnya di Keraton. Ini kan sepele tapi rong pele. Dalam hal rong pele di sini adalah ketika saya membutuhkan untuk dilayani, ini kan nggak bisa. Nah, maka secara masif kami saling mengisi, saling mengingatkan antara Dukcapil, Bawaslu sama KPU. Masing-masing punya kepentingan, cuman tusinya yang beda. Iya. Gitu. Berarti di tahun 2024 mendatang juga lebih terporsi ya Pak ya, sesuai wilayah. Misalnya wilayah A ya berarti nanti memilihnya di A, begitu maksudnya Betul, Pak? Oke. Wah, ini berarti harus disesuaikan kembali. Jadi buat sebayu-sebayu yang misalnya nantinya akan kedatangan petugas, nanti juga jangan takut dan jangan ini ya Pak, jangan aduh ini apa nih orang asing datang ke rumah saya gitu kan. Kadang kan ada orang begitu. Itu kalau ditanyain datanya boleh dijawab dengan sejujur-jujurnya. Betul, gitu. Dan
Kemudian nih Pak, sebenarnya nih saya pengen tanya, bahan dalam pemutakhiran data pemilih itu ini berasal dari mana sih Pak? Ya, Mm-mm. terima kasih, Mbak. Bahan penyusunan daftar pemilih ini saya awali bahwa sumber utamanya adalah data kependudukan. Sumber utama data kependudukan yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, di sana dari data kependudukan ini maka yang urutannya berangkat pertama, karena ini bahan penyusunan, ini antara data kependudukan dan data pemilu tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ini dimaknai karena Kota Tegal pemilu terakhir tahun 2019, maka data pemilu tahun 2019 kemudian disandingkan dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil posisi di semester 1 tahun 2022. Nah, setelah melakukan proses penyandingan, di situ muncul ada istilah DP4 tadi. Jadi daftar potensi pemilih. Nah, dari daftar potensi pemilih ini dilakukan proses kegiatan yang namanya coklit untuk membuktikan, memastikan bahwa nama-nama yang ada di DP4 tersebut ini secara de jure dan de facto-nya ada, tapi kata kuncinya adalah di de jure. Ini baru dikasih tanda memenuhi syarat. Setelah selesai kegiatan diakumulasi oleh pelaksana teknis dalam hal ini KPU, ini baru dimunculkan namanya daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP. Nah, dari data DPHP ini di tingkat kota kita lakukan pleno pengecekan lagi, dihadiri juga oleh peserta pemilu, berarti partai politik, stakeholder dari masyarakat, sama dari institusi stakeholder terbatas, maksud saya pemerintah, penyelenggara. Kita menetapkan secara agregat datanya sekian. Nah, kebetulan ini saya informasikan hasil kegiatan coklit dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret. Ini data DP4 dari 216891, berarti 216.891 setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, ini menghasilkan pemilih aktif di sini dimaknai memenuhi persyaratan secara de jure sebanyak 213.687. Artinya sisa sekitar 3.500-an ini bukan masalah nanti data ini pasti tidak digunakan, tidak, tetapi masih dimungkinkan barangkali yang namanya orang bekerja itu kan ada yang tertinggal, atau kata lainnya angka 213.687 ini bisa naik, bisa berkurang. Karena nanti posisi tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan atau klaim kepada KPU. Nah, kami juga Bawaslu membuka ke masyarakat juga melalui aduan masyarakat terkait dengan data pemilih. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa penjelasannya.
panjang dan jelas sekali ya. Jadi harap diperhatikan buat Sebayu karena di tahun 2024 mendatang juga sudah masuk ke tahun politik. Dan buat kalian Sebayu yang ingin bertanya, mungkin bertanya secara langsung, bisa langsung kirimkan pertanyaannya di WhatsApp kita di 0813 29998694. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kita di sini di 94 Sebayu FM Tegal. Ramadan penuh berkah. Ramadan penuh berkah. 94 Sebayu FM.
kasih. Jangan lupa like. Ramadan penuh berkah. Ramadan penuh berkah 94 Sebayu FM. Ramadan penuh berkah bersama Sebaya FM Tegal masih bersama Cilia di sini ya. Ada talk show bersama dengan Bapak Uwi Woho Kertarto SPD. Dan Sebaya juga bisa melihat siaran langsungnya karena kita live di YouTube-nya Sebayu 94 FM Kota Tegal. Bisa melihat kelucuannya Bapak Uwi Woho, lucu lah ternyata. Cuman tidak ada buntutnya. Kenapa, Pak? Tidak ada ekornya. Tidak ada ekornya. Karena sudah mulai mutasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Iya, tentang kerawanan dalam pemutahiran data pemilih 2024. Dan sekali lagi, Cilia mengingatkan kalau yang mau bertanya silahkan bisa melalui WhatsApp di 0813 2999 8694. Sebelumnya nih Pak, kegiatan yang telah pengawas lakukan ini selama ini dan sepanjang itu ya Pak, ini memiliki tujuan apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara tujuan pengawasan itu sebetulnya bisa dibuat secara praktis atau secara apa? Kata lain praktis berarti komprehensif ya. Ini saya mengambil yang pertama adalah secara praktis dulu. Okay. Secara praktis itu berarti memastikan kerja-kerja atau kerja-kerja yang dilakukan
jajaran KPU sampai ke bawah, berarti ke bawah di sini dimaknai Pantarlih ini telah melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur mekanisme yang telah diatur di regulasinya. Oke. Itu secara singkatnya begitu. Tetapi kalau akan kita jabarkan dari hal yang sesederhana itu sebetulnya memiliki makna bahwa data pemilih itu oleh regulasi, kalau kita baca di regulasi itu secara substansinya itu data yang disajikan oleh KPU itu minimal harus memenuhi 4 prinsip. Prinsip akurat, mutakhir, komprehensif, dan terbuka atau transparan. Intinya di situ. Intinya 4 poin tersebut ya Pak. Harus ya? terakomodir dalam satu namanya daftar pemilih. Satu misal di situ daftar pemilih NIK sekian-sekian, nomor KK sekian-sekian, nama Wiwoho, alamat sekian di sini dan seterusnya. Ini akurat. Akuratnya apa? Ya, hasil pencocokan penelitian. Transparan. Wiwoho bisa membaca, bisa melihat. Masyarakat bisa melihat, memastikan oh iya benar Wiwoho itu rumahnya di situ dan seterusnya. Oke. Pencocokan data itu penting karena kalau nggak cocok efeknya berbahaya juga ya Pak, atau Iya, nggak bisa ada menjadi apa ya? Tergantung orang yang mau memanfaatkan. Kalau konteks di dalam pemilu ada yang namanya pemilih bayangan. Dari sisi penganggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan kan mubazir. Oke. Intinya itu. Wah, nanti panjang jadi urusannya ya Pak ya. Ini ada satu buah pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya Pak. Ya. Untuk masa atau kesempatan aduan masyarakat ini mengenai tentang pemilu ya, ini kapan sih Pak? Gitu, itu pertanyaan pertama. Dan kemudian ada lagi, kemudian bagaimana cara mengadu terkait data yang kurang dari masyarakat, lalu yang sudah merantau tetapi tercatat sebagai pemilih di Tegal, itu bagaimana? Oke. Baik, Mbak, saya jawab satu persatu. Oke. Terkait dengan masa aduan, aduan di sini konteksnya adalah di daftar pemilih atau aduan yang lain. Saya membatasi di aduan data pemilih. Aduan data pemilih itu lebih tepatnya bahasanya bukan aduan tetapi pengaduan. Pengaduan konteksnya saya punya syarat memenuhi kok kenapa belum didata. Itu konteksnya di situ. Nah, kalau memang menemukan atau masyarakat ada yang posisinya seperti yang saya gambarkan tadi, ini langkah yang pertama. Bisa ada 2 jalur, melalui jalur di Bawaslu, berarti melalui ada yang namanya posko aduan masyarakat secara keliling. Kita tiap hari punya program yang namanya patroli kawal hak pilih. Patroli kawal hak pilih. Ya, kita jalan-jalan, tergantung lokasi yang hari itu piket, lokasinya di mana. Itu modelnya kayak wong dodolan lah, jalan-jalan, ada identitas itu. Lalu yang kedua bisa melalui kita sekarang zaman teknologi ya, ini ada scan barcode di situ nanti masuk diarahkan ke Bitly pengaduan masyarakat. Atau mau jalan-jalan ke kantor kami di gedung PPIB Jalan Kolonel Sugiono 152 ya. Kemandungan itu boleh sambil ngabuburit, nanti setelah selesai bisa ke nyebrang Rita Mall tersedia kan kayak gitu. Itu untuk jalur yang pertama. Jalur yang kedua ini di KPU pun bisa. KPU itu jalurnya juga bisa melalui KPU kota atau di kecamatan atau di kelurahan. Mereka semua mempersiapkan. Itu yang kaitan dengan masalah aduan. Kemudian kaitan yang masyarakat lama
meninggalkan kota Tegal Betul. atau bagaimana Mbak? Diulangi. Ini sudah merantau tapi tercatat sebagai pemilih di Tegal. Tapi Oke. apakah dia harus balik ke Tegal, Iya. ngujek Iya. atau gimana? Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Ini jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa pola atau metode penyusunan daftar pemilih di tahun 2024 ini menggunakan de jure. Berarti administrasinya yang bersangkutan itu kalau memang masih terdaftar di Kota Tegal, konsekuensinya ketika akan menggunakan hak suara, dia ya balik ke Tegal. Kalau tidak balik bagaimana? Bisa dilayani tetapi ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau balik ke Kota Tegal, dia punya 5 surat suara. Tetapi kalau tidak balik di Kota Tegal, dia kehilangan minimal 2 suara. Waduh. 2 suara di sini anggota DPRD kota dan Dewan Perwakilan Daerah minimal atau Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Itu kehilangan. Iya. Tapi untuk pusat dan RI berarti pusat itu RI, presiden, wakil presiden punya hak. Itu konsekuensinya hanya seperti itu. Tapi secara pendataan mereka terdaftar, tercatat di jurinya itu tadi. Kota Tegal, Iya. intinya itu. Berarti kalau misalnya pengen menggunakan hak suaranya, ya pulanglah Ya, ke kalau kampung pingin halamannya. penuh Iya. 5 di KKP ya kudu balik. Iya. Nah, karena ya gitu. Benar-benar kan satu suara ini berpengaruh sekali ya iya, Pak betul. untuk kelangsungan negara dan bangsa kita. Nah, Ini kemudian lanjut lagi ke pertanyaannya. Ini sebenarnya prinsip yang mempedomani dalam menyusun daftar pemilih ini sendiri sebenarnya ada, atau kalau misalnya ada ini tercantum dalam undang-undang atau tercantum Ya. dalam aturan, bagaimana nih Pak? ya kalau prinsip atau dasar, kalau bahasa saya dasar untuk mempedomani menyusun daftar pemilih itu jawabannya sederhana. Yang pertama, PKPU itu sudah menerbitkan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu PKPU 7 Tahun 2022. Kemudian ada penambahan lagi, nomornya masih sama 7, mung beda tahun 2023. Ya, di situ prinsip yang harus dipenuhi di dalam menyusun daftar pemilih itu sebetulnya ada 10. Tapi kalau saya senangnya menyebut dari 10 itu cukup 4. Akurat, komprehensif, ya, transparan dan mutakhir. Oke. Lah 10 ini secara normatif di PKPU 7 sudah ada. Perlu tak bacakan dari 10 itu biar genep Ya. atau bagaimana? Boleh. Saya sendiri biar jelas. kalau bicara regulasi ambil kata kunci. Oh, kata kunci. Kata kuncinya di mana, di sini baru saya sampaikan. Nah, kalau secara utuh saya harus buka kitab sucinya, kan kayak gitu. Tebal ya Pak Iya, ya. tapi ini sudah kami salin. Oke. Oke, saya yang pertama 10 prinsip di dalam penyusun daftar pemilih itu. Yang pertama adalah komprehensif, Oke. kemudian yang kedua inklusif, yang ketiga akurat, keempat mutakhir, kelima transparan atau terbuka, keenam responsif, ketujuh partisipatif, kedelapan akuntabel, kesembilan perlindungan diri, dan yang terakhir 10 aksesibel. Nah, yang menarik yang perlu kami tekankan di sini adalah prinsip inklusif. Prinsip inklusif itu berarti prinsip mengikut sertakan. Tadi saya sampaikan di awal
penyusunan ini kita melibatkan Dukcapil kan gitu. Artinya kita mengikut sertakan lembaga yang menangani kependudukan. Kebetulan Dukcapil. Ini yang perlu kita pahamkan. Kemudian ada lagi prinsip partisipatif. Lah, prinsip partisipatif di sini ya. Maksud tujuan dari penyelenggara pemilu berarti dalam hal ini adalah KPU itu ingin membuka seluas-luasnya ke masyarakat. Nah, seluas-luasnya ke masyarakat ini nanti tahapan pada saat penetapan pleno hasil pemutahiran di tingkat kota nanti tanggal 5 insya Allah ini nanti KPU jeda 1 minggu itu nanti akan memproses data itu akan diumumkan ke masyarakat. Nah, disitulah momentumnya masyarakat diminta untuk aktif, responsibelnya muncul, itu harapannya ini. Nah, di sini kalau sudah diumumkan oleh KPU Bawaslu Dukcapil iki wis nyambut gawene gampangane nek wong Tegal sikil nggo ndas nggo sikil. Kita harus mobile. Tujuannya Pak, jangan sampai hak pilih masyarakat atau hak konstitusi masyarakat itu tertinggal. Begitu penjelasannya sementara itu, Mbak. Jangan sampai satu hak pemilih aja kayak terlewat gitu ya, Pak ya. Itu rasanya kayak ya kehilangan lah. Kehilangan. Karena kembalinya lagi 5 tahun. Nah, benar. Gitu. Iya, 5 tahun kalau kita hak pilihnya tidak digunakan juga rasanya nyesel ya Pak ya. Betul sekali. Dan ini kalau dilihat nih ya Pak, kalau di tahun 2024 mendatang ini kan menggunakan sistem coklit nih. Coklit. Nah, ini sebenarnya ada kerawanannya sendiri atau gimana sih Pak? Atau udah aman kalau pakai coklit mah aman gitu? Betul. Ya, sesuai dengan tema yang saya angkat ya Mbak. Kerawanan di dalam pencocokan dan penelitian itu pasti ada. Pertimbangan pertama, menyusun ini kan faktor manusia. Kemudian yang kedua ada yang namanya tool-tool di lingkungan, bahasa lainnya adalah teknologi. Ya. Dari bahasa teknologi ini yang pertama, ketika melakukan pencocokan dan penelitian dengan teknologi ini tentunya bukan dijalani atau tidak dikerjakan secara door to door, face to face. Cukup pakai aplikasi ilmu tak. Ya, ini dikhawatirkan validitasnya tidak. Tapi kalau door to door ini minimal kalau ada keraguan data, misal baik itu di elemen nama, di elemen gender lah. Ini kalau di elemen gender ini kemarin muncul ada kemarin perbedaan gender. Itu sebetulnya setelah ditelusuri itu transgender ya. Ya, akhirnya dikembalikan lagi. Ya, yang repot siapa? Semua repot. Dukcapil ya bingung. Iya ya, jenis kelaminnya kan harusnya ini. Tapi ternyata oleh masyarakat tidak mau tahu lah. Itu setelah kita mendatangkan yang punya kewenangan, disitulah muncul, oh, ini benar jenis kelaminnya ini laki-laki. Itu kerawanan, Mbak, bisa dikatakan. Kemudian Pantarlih, ini cerita Mbak tadi gimana saya. nih? Pantarlih itu kan di dalam melakukan tugasnya kan dikasih atribut. Tujuannya untuk apa? Biar masyarakat ki orang Melayu. Bahkan penasaran, anak apa sih kan kayak gitu. Tetapi fakta di lapangan hasil kita memantau ini ada yang pakai, ada yang enggak. Yang tidak pakai alasannya dong wilayahku kok mosok orang kenal. Tapi secara aturan main tujuannya adalah kenapa pencocokan dan penelitian ini yang diteliti dan yang dicocokkan adalah data menyangkut pribadi. Sementara ada aturan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah,
Setelah hasil ini baru teman-teman yang di lapangan memahami. Kemudian, ini yang paling parah. Ada istilah kalau zaman saya dulu daftar Sipen Maru itu joki. Saya pantale. Saya punya istri saya yang menjalankan tugas-tugas saya. Otomatis akurasi data itu kan beda karena yang mengikuti bimbingan tekniknya kan saya. Istri saya kan tidak. Nah, ini jangan sampai ini muncul terjadi. Ya. Kemudian pantale pun ada yang sudah dibintek kelupaan. Kelupaan dalam arti sebagai bentuk ciri atau tanda sudah melakukan pencocokan dan penelitian di salah satu kakak atau di salah satu rumah. Ini kan harus ditempeli stiker sebagai tanda. Ini juga ditemukan kelupaan. Akhirnya para pantale ini setelah kita ingatkan kerja double, muter lagi. Bu, mohon maaf, saya kelupaan. Ini saya diingatkan ini. Pantesan saya membawa sekian kok masih banyak sekian. Ternyata ibu yang sudah salami coklat ini belum. Pangapunten ibu. Kan kayak gitu itu biasa. Nah itulah bahasa kerawanan ini dimaknai bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi bisa berpengaruh pada validitas data pencocokan dan penelitian sebetulnya itu. Cuman ini mungkin ketularan bahasa apa? Nek bahasa media apa Mbak? Jenenge? Hoak? Bukan. Atau apa, Pak? Biar menarik. Oke, biar menarik. Konteks judulnya kerawanan. Padahal kerawanan di sini itu adalah upaya-upaya meminimalisir persoalan ketika nanti validasi data ini tidak simpangan bagune kakean, intinya seperti itu. Jadi yang dimaksud kerawanan di sini bukan karena rawan hati-hati ngasih data sembarangan, bukan ya. Iya, jadi harus diperhatikan kembali. Mungkin ini ada yang menelpon, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Sudah terputus ternyata. Jadi monggo Bayu yang ingin bertanya ke 3536008 atau melalui WhatsApp kita di 0813 29998694. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ini dari Lia. Oh, dari Lia. Baik, monggo mau bertanya kepada narasumber pada sore hari ini. Iya, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Lia. Saya ini kan baru pindah nih Pak. Tadinya saya di Slawi. Terus baru pindah ke Kaligangsa. Tapi sudah pernah dicoklit waktu di Slawi Pak. Cuma saya belum pernah memberitahukan ke RT setempat kalau saya sudah pindah dan saya sudah pindah KTP. Berarti saya tercatat sebagai dua pemilih atau bukan Pak itu Pak? Oke, terima kasih Mbak Lia. Saya satu keluarga nih Pak, 6 orang Pak. 6 Wih, orang. satu kakak isinya 6 orang. Pindah semua ya. Enggak, 6 orangnya itu 6 pemilih atau 6 pemilih. penduduk? 6 6 pemilih. pemilih. Wah, J. Gitu. Ya begitu saja Pak, mohon arahannya, mohon jawabannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Lia, ditunggu jawabannya. Monggo Pak, mau langsung dijawab? Oke, terima kasih. Baik, Mbak Lia sama Mbak Sisilia ya, podo beliane ya. Ini Mbak, ini bukan kasus menarik, tapi kasus hal yang biasa. Oke. Mbak Lia ini dengan keluarga sudah pindah dari Slawi ke Kaligangsa. Tentunya Kaligangsa Kota Tegal ya Mbak Lia ya. Ini yang poin pertama. Bagaimana caranya supaya hak pilihnya ini tidak hilang, kan kayak gitu. Kembali kepada persoalan normatif. Kalau informasi yang kami tangkap, Mbak Lia ini pada waktu di Slawi itu sudah pernah dicoklit
kalau sudah pernah dicoklit berarti Mbak Lia ini konsekuensinya nanti pada saat tahun 2024 itu menggunakan hak pilihnya di Slawi, di kabupaten. Ini yang poin bahasa bal-balannya gitu. Tadi menginformasikan Mbak Lia baru pindah dari Slawi, tapi Mbak Lia sudah pernah dicoklit. Penyelenggara pemilu menangkapnya pernah dicoklit itu karena pelaksanaan coklit itu kan tanggal 12 Februari sampai 14 Maret. Berarti Mbak Lia ini pindahnya itu di Kaligangsa, bukan di antara tanggal 10 Maret atau 28 Februari pada waktu pelaksanaan coklit. Informasinya tadi sudah dicoklit. Nah, secara hak konstitusi Mbak Lia dan 6 pemilih yang ada di dalamnya ini tidak hilang. Berarti sudah dilayani. Aman. Akan persoalan berbeda. Untuk Mbak Lia belum laporan di sesuai hierarki de jure tersebut. Ini untuk di Kota Tegal sepengetahuan saya, surat pindah sepanjang yang bersangkutan itu sudah pernah melaporkan di Disduk. Ini maka status kependudukannya Mbak Lia ini sudah dinonaktifkan di alamat yang Sebelumnya. lama, diaktifkan yang baru. Istilah kalau di aplikasi itu apa? Di Lampion. upgrade. Oh iya. Ya, lahir apa maning? Masuk, pindah. Nah, itu saya ketularan orang Dukcapil karena sering di Dukcapil. Ya, itu jawabannya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kecuali kalau memang posisi Mbak Lia ini belum pernah dicoklit, ini maka kami butuh Mbak Lia ini harus melaporkan secara data, ya cukup NIK atau KK untuk dilacak di Disdukcapil. Karena semua orang bisa ngecek terdaftarnya di mana, kependudukannya aktifnya di mana. Itu ada yang namanya program atau aplikasi SIAK. Nah, untuk di pemilih pun Mbak Lia juga bisa ngecek, namanya cek DPT online. Nanti di situ memasukkan nomor induk kependudukannya. Nanti dicek terdaftarnya masih di Slawi kah atau sudah pindah di Kota Tegal. Mungkin itu Mbak Silia. Oke. Ya berarti cukup jelas ya Mbak Lia yang ada di Kaligangsa ya. Kemudian ada yang bertanya kembali nih Pak, kira-kira kalau misalnya ada petugas yang kelupaan menggunakan atribut, kemudian saya enggan untuk memberikan data saya, apakah boleh ataukah saya harus memberikan data saya meskipun si petugasnya ini tidak menggunakan atribut, mungkin kelupaan gitu? Secara prinsip ya harusnya tidak boleh. Petugas kalau pakai atribut ya atribut. Sehingga kalau ada masyarakat yang melihat petugasnya tidak pakai atribut, tiba-tiba minta, itu patut dicurigai. Berlindungnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selesai. Kini pan saklek-saklekan, kan kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada petugas yang tidak menggunakan atribut, jangan sesekali memberikan identitasnya. Bisa jadi itu penipuan ya Pak, modus iya, atau mungkin dengan alibi, aduh saya lupa menggunakan atribut. Wah, itu tidak karena yang terjun langsung petugasnya juga sudah dibimbing dan dikasih arahan begitu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen terakhir pada pembahasan kali ini. Cukup menarik ya, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 94 Sebaya FM Tegal. Ramadan
dan penuh berkah. Ramadan penuh berkah 94 Sebayu FM. Terima kasih. Jangan
Ada liputan mudik lebaran persembahan Kopi Tubruk Gajah dari beberapa jalur mudik. Bagi pemudik yang beruntung ketemu reporter Sebayu. Ramadan penuh berkah bersama Subaya FM Tegal tiba di segmen ketiga atau segmen terakhir kebersamaan kita di talk show pada hari ini ya. Ini padahal masih panjang banget sebenarnya ya Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi boleh monggo Pak closing statement atau himbauan kepada masyarakat mengenai tentang pemilu atau mungkin sistem pemilihan atau sistem pendataan pada yang bisa dikatakan baru ini ya Pak ya. Monggo. Terima kasih Mbak Sisilia, sahabat Bawaslu dan pendengar Sebayu 94 FM.
kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum sejatinya adalah kegiatan bukan miliknya penyelenggara semata, tetapi adalah miliknya rakyat kita. Rakyat, kata lainnya pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyelenggara pemilu hanya membantu tahapan-tahapan ini agar berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Maka penyelenggara juga tidak bisa lepas dari para pemegang kedaulatan rakyat. Ya, yang memegang adalah rakyat. Hal yang paling krusial yang perlu kami sampaikan di kesempatan kali ini bahwa penyusunan daftar pemilihan atau penyusunan daftar pemilih ini sudah mulai sudah mulai memasuki daftar pemilih sementara. Kami memohon ke seluruh pendengar yang mendengarkan siaran dari Sebayu FM ini dan para sahabat Bawaslu dimanapun berada, momentum ketika nanti DPS diumumkan, ini kami minta cermati, teliti, cek kebenaran karena ini menyangkut nanti pada penggunaan hak pilih yang akan dilaksanakan di Februari 14, 2024. Maka banyak saluran-saluran kalau itu sebagai bentuk pengaduan dari pengumuman DPS tersebut, silahkan dimanfaatkan. Terakhir, penyelenggaraan pemilu sukses itu sebetulnya yang mensukseskan adalah para pemegang kedaulatan. Itu aja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Matur nuwun. Ya, matur suwun kembali ya. Terima kasih. Dan talk show pada hari ini juga luar biasa. Jadi silahkan ya yang ada pertanyaan terakhir ini, apakah ada media sosial Bawaslu? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bolehkah saya menghubungi melalui media sosialnya? Ya, ada. Kita punya media sosial itu ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook. Lah, bagi para sahabat Bawaslu maupun pendengar Sebayu FM yang ingin bincang-bincang lebih lanjut, kita punya dua jalur, dua saluran. Saluran yang pertama ada di gedung PPIB, namanya di situ pojok pengawasan, atau melalui media sosial ya, DM di Instagram ya, ini alamatnya Instagram Bawaslu _kota_Tegal. Di DM-nya itu bisa, insya Allah cepat, ini 24 jam bisa terjawab. Karena ya kebetulan istilahnya apa ya, adminnya ini kita bagi semua yang ada di situ sebagai admin. Kecuali kalau bidangnya tidak menguasai, nanti dipegang admin induk. Mungkin itu, Mbak. Iya. Berarti boleh silahkan kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa hubungi Instagramnya Bawaslu ya. Kalau enggak, mungkin dengan mudah Anda cari di pencarian, ketika aja Bawaslu itu mungkin sudah muncul ya Pak ya, beranda paling atas. Terima kasih banyak Bapak Wiwoho Kertarto SPD sudah menyempatkan diri hadir di sini pada sore hari ini ya. Mohon maaf Pak apabila nggak ada wedang. Iya, wedangnya nanti nunggu 17.56. Betul, sebentar lagi ya. Dan semoga akan ketemu lagi ya Pak ya, Insya Allah, di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih, dan talk show kerawanan dalam pemutakhiran data pemilih 2024 ini kita tutup. Dan terima kasih Pak sekali lagi kita ucapkan. Monggo barangkali mau say to goodbye. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.